Pembinaan kesehatan ini dilakukan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan dan kebugaran calon jemaah haji Tabalong. Pembinaan ini tidak hanya sebatas pada pemeriksaan kesehatan saja, akan tetapi lebih kepada pembinaan kesehatan yang berkesinambungan hingga waktu keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dan sepulangnya dari Tanah Suci. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kami kerjakan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam rangkaian pembinaan kesehatan bagi calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat pada tahun ini di tahun 2016. Disampaikan khususnya oleh tim penyelenggara haji, dalam hal ini pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang juga didampingi oleh beberapa rekan-rekan kita yang pernah bertugas menjadi pendamping petugas kesehatan haji maupun dokter daripada haji yang telah berlalu pada masa-masa atau tahun-tahun yang lalu dengan memberikan pemaparan tentang sistem penjagaan, pengelolaan, dan antisipasi bagi calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini. Adapun tujuan untuk kegiatan ini adalah pada mulanya yakni pembinaan kesehatan khususnya bagi calon jamaah haji sebelum berangkat, saat pelaksanaan haji dan pasca atau sesudah pelaksanaan haji itu sendiri, dengan harapan calon jamaah haji lebih siap mental, secara fisik, rohani dan jasmani sehingga dapat melaksanakan ibadah haji lebih baik dan limapan mendapatkan haji yang mabrur tentunya kita harapkan. Selama di Tanah Suci nanti ada tim khusus yang akan mendampingi, tentunya ada dokter, ada 2 orang perawat. Di samping itu juga Kementerian Haji Indonesia, dalam arti Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Kementerian Haji Saudi Arabia sudah membinakan atau membangun sistem penjagaan kesehatan dengan sistem satelit. Artinya diposkokan pada tiap-tiap hotel di mana jamaah haji berada. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan dan pengawasan oleh tim medis dari Saudi Arabia maupun tim medis dari Dinas Kesehatan Kementerian Haji Indonesia. Adapun kesehatan ini tentunya bukan hanya start mati atau berhenti sampai di sini saja, tentunya diawali dengan persiapan yang cukup matang dari tim kesehatan, dari pemeriksaan tiap-tiap puskesmas yang ditunjuk sebanyak 4 puskesmas di Kabupaten Tabalong. Nanti juga dilanjutkan dengan pemeriksaan sebelum keberangkatan saat berada di embarkasi Samsudinur. Juga nanti ada pengawasan dan penilaian kesehatan saat kita berada di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah maupun King Amir Faisal di Madinah di gelombang pertama. Juga nanti ada tim kesehatan yang akan mendampingi dan menjaga saat berada di Kota Mekah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Begitu pula nanti saat kembali setibanya di tanah air, khususnya di debarkasi Banjarmasin di Samsudinur, dan saat nanti kepulangan ke kampung halaman, juga tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong khususnya juga akan melayani dan akan memberikan pembinaan setelah melaksanakan ibadah haji tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan calon jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali di tanah air, dan mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh jemaah haji. Jadi untuk materi hari ini adalah pembinaan kesehatan haji. Jadi ada 2 hal yang kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan haji tahun 2015 untuk bidang kesehatan. Terus yang kedua adalah persyaratan kesehatan jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2016 nanti. Nah, seberapa penting Pak artinya pembinaan kesehatan ini Pak? Jadi kalau penting, sangat penting sekali ya, karena salah satu syarat untuk bisa berangkat haji adalah istitohah di bidang kesehatan. Artinya apa? Dia memenuhi syarat kesehatan untuk laik melaksanakan ibadah haji. Nah, ada beberapa penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk bisa berangkat ya. Seperti dia menderita penyakit TBC aktif yang resisten terhadap obat ya. Kemudian ada gagal ginjal kronik misalkan dengan cuci darah, kan tidak memungkinkan dia untuk bisa berangkat. Kemudian ada lagi gagal jantung ya, atau penyakit jantung kronik derajat 4 itu tidak memungkinkan juga untuk berangkat. Juga yang stroke berat atau yang stroke hemorrhagic yang perdarahan di kepala, ini juga tidak bisa berangkat. Kemudian ada kemarin gangguan jiwa berat juga tidak boleh berangkat haji. Nah, kami menghimbau kepada calon jemaah yang akan berangkat itu memang banyak juga yang status kesehatannya belum memenuhi syarat ya untuk berangkat, tetapi
masih bisa untuk dilakukan pembinaan ya, penanganan baik itu dilakukan oleh tingkat puskesmas, rumah sakit yang dilakukan oleh dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, kami lakukan deteksi dini lebih awal, pemeriksaan lebih awal, nanti kasus-kasus itu bisa ditangani segera supaya mereka betul-betul siap untuk melaksanakan ibadah hajinya nanti di tanah suci. Jadi pembinaan kesehatan itu baik sebelum berangkat, ini masih ada tahap satu lagi ya. Ini yang berupa penyuluhan kesehatan ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan tahap kedua di puskesmas, termasuk pemberian vaksinasi ya. Kemudian yang pemeriksaan tahap ketiga itu dilakukan di embarkasi haji. Nah, selama proses itu pun, di antara proses itu nanti juga dilakukan pembinaan secara khusus bagi calon jemaah yang betul-betul bermasalah di bidang kesehatan. Nah, kami sudah menemukan beberapa kasus yang perlu penanganan juga lebih lanjut oleh dokter di rumah sakit maupun di puskesmas. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah, amaliyah, dan ubudiyah. Pelaksanaan ibadah haji sebagian besar melibatkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan kesehatan jemaah haji dimulai jauh sebelum masa pemberangkatan haji. Menurut data dari kantor Kemenak Kabupaten Tabalong, calon jemaah haji Kabupaten Tabalong tahun keberangkatan 2016 diperkirakan sebanyak 282 calon jemaah. Dari Tanjung Tabalong, TV Tabalong melaporkan.